Oke, selamat datang di Black Handkerchief dan sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk bersih-bersih komputer kita, teman-teman. Sistemnya ya yang mau kita bersihin. Jadi, gimana caranya? Kayak gini caranya. Oke, teman-teman, untuk ngerapiin file-file yang nggak penting ataupun file sistem yang sebenarnya nggak kepake, itu biasanya saya pakai aplikasi ini, teman-teman. Nah, aplikasi ini namanya CCleaner ataupun CCleaner, terserah teman-teman mau ngebacanya kayak gimana. Cuman yang jelas ya, ini aplikasi untuk bersih-bersih kayak history yang ada di komputer, terus ada file-file yang sebenarnya sudah nggak kepake dalam arti file sistemnya ya. Kemudian juga ada kayak file-file di registry yang sebenarnya udah nggak kepake juga bisa dia bersihin kayak gitu, teman-teman. Dan saya udah pakai aplikasi ini lumayan lama sih, dari mulai saya pakai komputer yang Pentium 4 dan sistem operasinya waktu itu juga masih XP. Itu saya udah pakai ini soalnya ya lumayan efektif kayak gitu, teman-teman. Nah, untuk cara downloadnya ya kita tinggal ke situs ini aja. Nanti saya cantumin juga di kolom deskripsi. Nah, kita masuk, kemudian untuk planningnya ini kita pilihnya yang free aja, teman-teman. Soalnya udah lumayan lengkap kok yang free-nya juga gitu. Udah sesuai dengan fungsinya. Jadi kita tinggal download aja. Nah, kemudian di sini nanti akan keluar nih untuk downloadnya. Nah, nanti di sini kita download dulu untuk installernya ini, teman-teman. Nah, setelah filenya terdownload, kita langsung buka aja nih untuk installernya ini, teman-teman. Dan ini adalah proses untuk instalasinya, teman-teman. Kita pada saat sudah masuk sini tinggal pilih install aja. Kemudian ya udah. Dan sekarang tinggal klik run CCleaner aja. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasinya, teman-teman. Nah, untuk bagian awal kita tuh diminta untuk health check dulu. Sebenarnya ya bisa langsung sih pakai yang lain juga. Cuman kalau teman-teman mungkin pengen tahu kondisi komputer teman-teman kayak gimana, ya ini dia bisa ngecek kayak gitu. Cuman untuk pengecekannya ini kalau untuk yang free kayaknya nggak maksimal juga deh. Kita pilih next saja sampai dia ada tulisan start health check ini. Kemudian kita coba cek dulu nih kira-kira kayak gimana. Nah, setelah dicek dia ada keterangan nih PC kita atau komputer kita kondisinya kayak gimana. Kayak ada tracker yang harus dihapus, ada sampah-sampah juga yang bisa dihapus dan lain-lainnya. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini make it better, dan kemudian nanti dia akan diproses secara otomatis, teman-teman, sama aplikasinya. Karena mungkin di aplikasinya juga sudah punya ya ada rekomendasi dasar lah yang mereka bisa lakuin gimana caranya bikin komputer kita itu lebih lancar dan kerjanya jadi lebih maksimal gitu, teman-teman. Dan kalau sudah gini ceritanya udah dibersihin nih komputer kita. Dan cuman kalau untuk yang versi gratisan kita cuman bisa make 2 dari 4 fasilitas yang memang diberikan sama health check ini, teman-teman. Nah, cuman sebenarnya kalau saya pribadi itu gak pernah pakai yang health check ini karena kayaknya ini fitur yang baru-baru deh di tahun ini. Soalnya sebelum-sebelumnya belum ada. Kalau saya biasanya itu pakainya yang custom clean ini sama di bagian registry, teman-teman. Karena kalau misalkan kita cek di bagian custom clean, di sini kan kita bisa lihat nih, kira-kira apa aja sih yang mau dibersihin gitu loh. Karena di sini ada banyak pilihannya dan teman-teman harus cek satu-satu deh biar nanti pada saat teman-teman mau ada yang dihapus ataupun ada yang mau dibersihin, itu nggak salah gitu loh yang dihapus atau yang dibersihin ya. Kayak di sini di aplikasi juga kalau kita lihat di Google Chrome ini kan semuanya di checklist ya. Siapa tahu teman-teman nggak mau historinya dihapus gitu. Ini bisa di unchecklist, teman-teman. Ataupun ada kayak download history yang nggak mau dihapus dan lain-lainnya kayak gitu. Dan untuk aplikasi-aplikasi lain juga ada di sini, teman-teman. Ini teman-teman bisa cek aja. Nah, setelah teman-teman atur kira-kira mana yang mau dibersihin dan mana yang mau disisain, itu kita tinggal pilih yang run cleaner ini, teman-teman. Kemudian ya ini ada pemberitahuan dulu kalau file yang kita pilih itu semuanya nanti bakal dihapus. Jadi kita pilih aja continue dan kemudian prosesnya akan berjalan, teman-teman.
Nah, setelah prosesnya selesai, di sini kita bisa lihat nih filenya yang tadi sudah dibersihkan kayak gimana. Kayak gini kan di sini ada kejelasannya nih 7 MB yang dihapus. Nah, ini mungkin cuman sedikit, cuman 7 MB karena memang tadi kan saya udah ada di health check ini gitu kan. Jadinya ya ini sisa-sisaannya aja kayak gitu. Padahal biasanya kalau misalkan saya ngapus gitu ya ataupun ngebersihin itu gede banget teman-teman. Kadang kalau misalkan komputernya habis hang terus mati tiba-tiba, itu file yang dibersihinnya bisa nyampe 1 giga. Mungkin itu file-file yang tersimpan di sistemnya kali ya. Jadinya kan ya itu file sampah gitu tuh, nggak kepake. Itu bisa sampai 1 giga teman-teman. Ataupun kalau laptop teman-teman nih udah lama banget nggak pernah dibersihin, cache dari internetnya nggak pernah dihapus, terus dari aplikasi juga banyak yang nggak dibersihin, mungkin ininya akan gede ya teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya yang biasa saya pakai adalah di bagian registry ini teman-teman. Registry ini mungkin kurang lebihnya isinya adalah tentang settingan-settingan yang ada di komputer kita teman-teman. Nah, di sini itu biasanya saya langsung ke scan for issue. Jadi ada permasalahan-permasalahan apa aja di registry itu nanti akan dicari sama aplikasi ini teman-teman. Dan ini kan jadinya lebih gampang ya kalau misalkan pakai aplikasi ini. Soalnya kita nggak perlu buka-buka registrinya. Bahkan saya sendiri juga nggak ngerti kalau buka registry gitu loh. Nah, kalau misalkan udah selesai, kita bisa lihat nih permasalahan-permasalahan atau isunya apa yang ada di registry teman-teman. Kayak misalkan ini ada ekstensi yang sudah tidak terpakai. Nah, ini kan kayak file-file sampah kan sebenarnya. Terus ada bagian yang sebenarnya sudah error kayak gitu. Nah, ini sudah ada di sini semua. Dan kalau misalkan sudah di-scan, itu kita bisa klik di sini teman-teman, fix selected issue. Dan di sini kita ditanyain dulu mau di backup dulu nggak nih, karena kan ini urusannya dengan file registry-nya. Jadi takutnya mungkin ada kesalahan nanti malah jadi laptop teman-teman malah jadi nggak bener kayak gitu. Nah, cuman karena biasanya juga saya nggak pernah backup gitu ya, jadi saya langsung pilih no aja di sini. Dan setelah itu fix all selected issue. Dan udah deh, untuk di bagian registry udah selesai. Nah, biasanya cuma 2 itu aja teman-teman yang saya pakai, karena menurut saya yang penting 2 itu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen iseng juga nih, di dalam sini tuh masih ada teman-teman tools-tools lainnya. Kayak misalkan di sini ada software updater, jadi untuk ngupdate software-software yang kedetek sama aplikasi CCleaner ini bisa diupdate kayak gitu. Terus ada di bagian startup. Nah, ini mungkin yang penting juga sih. Kayak di sini kalau teman-teman lihat, ini kan mungkin ada aplikasi-aplikasi yang sebenarnya nggak penting dipakai pada saat kita booting teman-teman. Jadi pada saat booting itu laptop tuh jadi lama banget, mungkin karena ada aplikasi-aplikasi ini juga yang yang dijalankan pada saat kita booting. Nah, ini yang jadi masalah nih. Nah, ini udah beberapa saya matiin sih. Kayak di sini ada Spotify, saya matiin, saya pilih disable, karena kan setiap nyalain komputer nggak selalu saya butuh Spotify kan kayak gitu. Atau ada aplikasi-aplikasi lain yang sebenarnya nggak penting kayak Xmouse button control ini untuk aplikasi untuk mouse saya. Kemudian nah ini ada bagian-bagian lainnya yang mungkin teman-teman bisa cek sendiri. Nanti mana yang mau dimatiin, mana yang enggak. Cuman hati-hati ya, karena kalau teman-teman asal matiin semuanya dimatiin, nanti ada file-file sistem yang nggak jalan teman-teman. Nanti malah nggak bener laptop teman-teman kayak gitu. Kayak contohnya saya pernah matiin salah satu aplikasi dari Adobe kalau nggak salah. Itu file sistemnya ternyata yang saya matiin. Jadi pada saat saya mau buka aplikasinya, malah nggak bisa dipakai aplikasinya kayak gitu. Jadi saya harus ubah lagi settingannya, terus restart komputer lagi kayak gitu teman-teman. Terus ada lain juga ya, ini plugin, terus ada disk analyzer, ini buat ngecek kondisi hard disk kita kayak gimana. Nah, ini juga ada yang bagus juga nih, ada duplicate finder. Jadi ini untuk cari file-file apa aja yang kira-kira terduplikat, karena kan ada file-file yang biasanya foto di local disk C ada, di local disk D ada gitu loh. Padahal dua-duanya kadang-kadang nggak kepake juga. Ini bisa dicari pakai ini. Terus ada juga di sini sistem restore. Ini kalau kita pernah nge-backup ya sistem kita gitu, dia bisa ngebantu juga.
Terus ada Drive Wiper di sini. Ini untuk ngapus file-file yang mungkin dianggapnya tidak penting ataupun teman-teman mau langsung nih. Kayak misalkan di sini teman-teman mau bersihin yang D gitu ya. Ini kita bisa pilih apa yang mau di wipe ataupun apa yang mau dihapus gitu loh. Di sini kan ada free space only. Jadi ya cuman kalau misalkan ada free space di dalamnya itu kita hapus kayak gitu untuk bersih-bersih. Tapi kalau misalkan kita pilih entire drive ini ya semua datanya hilang teman-teman. Jadi hati-hati ya. Nih, all data will be erased. Nanti hilang semua kalau kita pilih yang itu teman-teman. Jadi kalau misalkan ini nggak butuh-butuh amat, mending nggak usah deh daripada salah, ya kan? Dan itu aja sih kurang lebih dari si cleaner ini yang menurut saya manfaatnya banyak dan efeknya ke komputer tuh jadi lancar aja gitu. Jadi lebih baik aja, dan mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali saya butuh untuk ngapusin data-data yang nggak penting itu teman-teman. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu aja untuk tutorialnya dan mudah-mudahan bisa ngasih manfaat ke teman-teman semua. Dan kalau misalkan teman-teman punya saran ataupun punya rekomendasi gitu ya untuk aplikasi yang lebih bagus dari ini, coba dong tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain dan saya juga tahu. Dan seperti biasa, saya Arif dari Black & Kerchief. Jangan lupa belajar, berbagi, dan berkontribusi.